inovasi ini memang nafasnya harus ya. Jumpa lagi. Saat ini saya berada di Kabupaten Kuburaya, kira-kira 15 km dari pusat kota Pontianak ya. Berdekatan ini lokasinya. Dan perlu teman-teman ketahui, di sebelah saya ini adalah Bupati Kuburaya, Bapak Muda Mahendrawan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Jadi suatu kesempatan yang berbahagia. Sore hari ini saya bisa ketemu langsung dengan Pak Bupati, walaupun acaranya ini agak semi-semi dadakan tapi Pak Bupati baik hati ya. Jadi Pak Bupati, kalau dari namanya nih Muda Mahendrawan, Iya, Pak. berarti muda terus nih Pak ya. Semangatnya. Semangatnya ya Pak Bupati. Ketemuan kita kali ini dalam program namanya Ngopi Darat, Ngopi Darat. ngobrol bersama pimpinan daerah iya. untuk Kalimantan Barat. Oh iya, Pak. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar, Iya. kita ngopi dulu Pak. Oh iya. Terima kasih. Iya, betul. Itu lah. Ini kopi asli sini Pak. Kopi sih. Nah, Ada berapa produk kopi? yang sudah segar kita lanjutkan. Segar. Oke, Pak Bupati, Ya. ini pertama kali saya ketemu Bapak. Iya. Jadi saya kan baru 1 bulan Pak ya di Iya. Pontianak melaksanakan tugas sini. Nah, kami melihat begitu masuk kantor, ini banyak produk nih. Ya, di galeri. Di galeri itu, sisi kiri kanan dan Iya. menuju ke sini. Terus di ruang Pak Bupati ini, wah banyak produk juga nih. Iya. Ini Pak Bupati pedagang atau bupati nih? Iya, benar. Benar sekali itu. Iya, gimana Pak? Ya, kita melihat itu sebagai peluang dan sekaligus membuka ruang, sekaligus memberi semangat, dorongan Untuk rakyat saya. untuk masyarakat banyak, karena kita kan sadar bahwa ini yang sebenarnya sasaran yang sangat substantif kita kerjakan. Ya, menyentuh langsung ke rakyat kan Betul. Pak ya. Karena menyangkut soal ekonomi rumah tangga, masyarakat dan desa-desa, Ya. apalagi produk-produk kita dari hasil pertanian, perikanan, ternakan dan kebun-kebun rakyat itu kan banyak bisa diolah Pak. Iya. Jadi makanan Iya. kuliner. Contoh ini Pak ya, ini saya lihat tadi piring Iya. Pak. Ternyata ini apa Pak ini Pak? Ini opo pinang Pak, kelapa pinang. Pelepah Jadi pinang ini. Jadi alasnya kalau ini orang ya. kampung bilang opo pinang. Opo pinang bahasa sini. Jadikan piring, ini produk terbaru nih Pak. Dan ini UMKM juga Jadi Pak ya. ya UMKM semua. Kuenya juga. Termasuk catering kue, catering ini. Jadi mantap. otomatis kenapa dibikin galeri? Karena biar UMKM itu juga semangat. Semangat. Dan di bawah tidak hanya dipajang Pak, tapi memang Ada transaksi situ Pak. banyak. Oh. Bahkan banyak yang beli karena kantor-kantor dinas-dinas ini saya minta membela supaya ya kan area banyak cemilan Pak. Iya. Kantor-kantor biasanya kan ngantor. Ada rapatnya, ada snacknya dari mereka semua Pak ya. Ya, baik itu cemilan pegawai juga mungkin kopi, kemudian makanan-makanan ringan dan mereka bawakan anak-anaknya pulang ke rumah kan belanjanya di sini. Termasuk oleh-oleh Pak. Banyak yang beli oleh-oleh karena dekat Jadi bandara kan. Pak Bupati juga disarankan Pak ya. Ini oleh-olehnya. Banyak. Dari Kuburaya nih. Jadi sekaligus promosi, sekaligus memberi peluang karena kita ini kan tidak hanya bicara, kita dorong UMKM semua baik yang makanan tapi bagaimana pemasarannya. Nah, Sampai beras lokal pun ada di bawah tuh Pak. iya. Ada. Pak bicara mereka dari kecil rakyat itu, kan mereka butuh uang untuk ngolah itu. Iya, Baru setelah itu pembinaan, iya. marketing, ya pemasaran itu mereka jalan sendiri atau Bapak ada Yang timnya? sudah ada saya kira yang sudah mereka memang sudah bisa karena hasil-hasil ini kan hasil-hasil dari hasil pertanian, Iya. hasil kebun rakyat, Betul. baik itu hasil-hasil dari pisang, dari berbagai makanan ya sumber ya, ada yang dari kelapa, ada yang dari ikan, dari ini semuanya kan madu juga kopi. Saya kira tinggal diolah kan kemasan-kemasan atau branding dan juga merek dan sebagainya kita harus layani. Oh. Nah, layani legalitasnya mulai dari perizinan
PIRT-nya, atau kalau perlu diuruskan di Balai POM. Nah, kita layani juga Izin bayar ke Pak? MUI, HALAR. Izin dari Pemda bayar nggak? Yang kita bantu Pak. Kita yang bantunya dari pemerintah Subsidi daerah. ya Pak ya? Ya, kita uruskan dari dinas, UKM. Nah, disitulah fungsinya kita merangsang. Banyak sih produk-produknya banyak Pak, dari makanan sampai coklat. Ya, sudah ini Jadi kemudian. pertanian, perikanan juga ada, Iya, perkebunan ada. kebun. Nah, Marketnya hanya Kuburaya atau sudah ke Pontianak? ada Oh, banyak keluar. Oh. Mereka juga di keluar, ada di Pontianak, ada toko-toko. Kemudian kan kita juga kerjasama dengan banyak kayak Alfamart juga ada, kerjasama dengan Indomaret Itu juga. Pak Bupati ikut mendorong ya, supaya didorong. Termasuk dengan mall Pak, ada tempat UMKM-nya, Oh mantap, ada stand-nya. Nah, jadi kita ajak kita beli peluang. luar biasa. Nah, kerajinan-kerajinan itu banyak Pak sekarang, orang lebih senang sekarang yang ramah lingkungan. Sampai bakul pun jadi anyaman itu Pak. Iya. Biasanya kan plastik Pak ya. Nah, Orang kalau- mereka senang ya. Ini saya lihat ini. kotak-kotak. Nah, Wah, ini tempat ini- kue, ini dari akar keladi. Akar keladi. Talas. Talas ya, Nah, talas. Jadi banyak ada tempat untuk apa? Galon, ada tempat tasnya. Ini ada Iya. juga ini. Yang tadi, rumah tadi. Wah, Wah, Pak, bisa jadi jadi souvenir. souvenir ini ada. Bisa untuk kawinan nih jadi souvenir juga. Keren sekali ini. Fotonya siapa Pak? Foto saya. Ini foto Pak Bupati. Promosi ini. Iya. Keren sekali ini ya. Jadi Wah, banyak lah luar bisa biasa. sekarang karena ini ramah lingkungan. Apalagi kita kan berbasis pembangunan hijau juga Ya. sekarang. Isunya kan sudah lebih ke urban green. Pak Bupati kalau bicara itu semua kayaknya wah rakyatnya masih seneng ini karena dukungan dari pemerintah daerah, Iya. nggak hanya pemerintah daerah, termasuk pimpinan tertingginya. Nah bicaranya Pak tentang uang. Iya. Nah itu saya lihat memang datanya 1,1 triliun pembiayaan dari transfer yang di sini, Iya. di angka daun di Iya. semuanya. Itu kira-kira untuk membangun rakyat UMKM ini cukup nggak Pak? Kalau bicara anggaran sih nggak pernah cukup. Wah, Cuma kita harus strategi. Saya kira sumber daya ini harus kita lihat masyarakat secara alamiah ada yang memang sudah memproduksi kebun-kebun. Nah, tinggal bagaimana mereka menambah menjadi mengolahnya, mengolah dan ini menambah mata rantai sumber mata pencarian memang. Apalagi yang anak muda. Nah, sekarang kan usia gen milenial, gen Z ini kan sudah 50-an% kan. Di Otomatis Kuburaya ini Pak ya? di seluruh Indonesia kan, Saya. rata-rata kan. Ya, Berarti kan kita ini anak-anak mudanya sudah sangat besar. betul. Nah, di sini kan peluang-peluang juga bagaimana kita harus memberi Jadi peluang. Pak Bupati sudah mengarah ke situ ya Pak ya? Iya, Meletakkan fondasi atau sudah mulai jalan untuk sudah anak-anak jalan. muda? Karena kan ini kan mereka kan harus kreatif, Pak. Ya. Ekonomi kreatif. Peluang-peluang untuk wirausaha, entrepreneur kan. Banyak pelaku usaha anak-anak muda di Kuburaya. Banyak Pak, banyak. Dan itu otomatis ibu-ibu yang banyak yang olahan, tapi anak-anak muda, anak-anak mereka kan juga Iya. ikut menularkan lah Pak ya, Betul, betul. supaya semangat. Nah, yang kuliner, yang bikin kue, Nah, yang pedagang kue, kemudian yang bikin sampai kemasan bisa seperti kemasan-kemasan ya, ini ya, Pak. ini Pak ya, ini packingannya pesan ya Pak ya, dari luar. Iya, Pak? Oh. bikin di sini Pak. Bikin di sini ya? Ada tempatnya Pak? ada tempatnya. Wah luar biasa. Alatnya juga kita bantu juga. Jadi pola-pola kita misalnya kita membantu dana dari pusat misalnya atau DID kayak tahun lalu itu kita larikan ke UMKM. Wis, keren sekali. Saya dana DID itu kita belikan alat-alat, ada yang alat untuk masak, ada yang alat untuk berdagang misalnya, dan semangat untuk meningkatkan itu Iya. kualitasnya. peralatan untuk melakukan catering, Iya. peralatan untuk jasa tertentu, kemudian Iya. peralatan sampai ke peralatan ekonomi kreatif lainnya seperti mungkin mau bikin desain, sampai ke laptop, sampai ke apa kita Semua itu Pak ya. bantu semua. Karena idenya tuh berkembang terus Pak ya. Iya. Karena kalau desa wisata Pak, desa wisata Ada di sini Pak. Iya banyak. Oh. Justru malah itu yang kita kembangkan. Kenapa? Karena desa-desa wisata ini kita kan daerah hinterland kota. Iya, iya. Jadi otomatis Iya. kan Iya. banyak yang butuh Iya, tempat-tempat iya. yang relax, enak gitu kan. Sudah musik di kota, relax dulu. Setiap Sabtu Minggu juga ramai Pak ya.
ke daerah Kakap, daerah Raso Jaya, Ambawang, sampai ke Pulau Paketai, Kubu dan sebagainya. Jadi saya kira memang peluang kita dengan adanya ini, saya kira apalagi sekarang sport tourism kan. Iya. Nah ini kan juga mengundang ini juga. Nah saya kira kalau bicara menarik. bicara yang lain Pak, dana DAK fisik sama dana Iya. desa. Bagaimana Bapak bisa mengarahkan pemanfaatan DAK fisik dana desa juga untuk mendorong Iya. rakyat sesuai dengan harapan Bapak tadi di Ya. sektor UMKM jalan. Apakah itu Pak Desa, Pak Iya. Desa itu semangat juga itu seperti Bapak? Ya, jadi justru kita membuat regulasi bagaimana mengarahkan agar desa-desa itu fokus juga dengan pemberdayaan UMKM. Nah, caranya kan kita bisa bikin regulasi peraturan bupati. Ya. Kemudian pola pengelolaannya itu penting, partisipasi kelompok UMKM ini sangat tinggi di desa-desa. Nah, makanya kita membuat sistem pengelolaan dana desa APBD desa secara non tunai dengan CMS itu. Yang mana kita sebagai pelopornya, bukan Pak. Bukan CMS ya Pak ya? CMS, CMS. APBD desa dikelola secara non tunai. Jadi tidak menarik dana tunai, Ini luar biasa sekali. sehingga kita kan kemarin kita dapat juga inovasi top pelayanan publik yang terbaik Pak. Jadi dari Kemenpan itu, nah kemudian juga yang lalu kita jika ini mengurangi penyalahgunaan dana desa dan Tapi biasanya kok masyarakat di desa tuh susah ini gimana nih IT apa itu? Ini justru sekarang malah gimana? dibiasakan. Oh, Dari itu tahun lagi ya. 2019 kita udah terapkan. Gimana caranya Pak? Dan Masyarakat desa tuh? 2020 sudah seluruh desa. Caranya Jadi gimana, semua Pak? transfer ke RT ke bahkan ke LT pun juga langsung rekening. Langsung rekening. Jadi Oh. banyak semua pembangunan fisik semuanya sudah Keren pakai sekali. non tunai Pak. Keren Makanya sekali. kita ya dengan cara itu desa-desa jadi fokus Pak. Iya. Sehingga pemberdayaan perempuan karena ini lekat dengan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jadi otomatis kita bisa lebih menggerakkan dengan banyaknya fokusnya desa-desa mengelola ini. Ini mereka juga bisa bantu alat UKM, kemudian membantu misalnya kelompok-kelompok petani perempuan, kemudian anak-anak mudanya juga Pak bisa dibantu dengan termasuk desa-wisata. Karena kalau mereka mengujikan wisata-wisata desa, walaupun sederhana-sederhana, tapi itu efeknya orang Langsung datang banyak. dan banyak sekali langsung berdampak ke Iya, Bapak ada canangkan nggak misalnya seluruh jajaran Pemda sama Bupati mengunjungi satu desa yang memang kita target untuk kita kembangkan desa wisata? Oh banyak, sering Pak. Sering Pak ya? Sering. Kami diajak Pak kali-kali Pak. Dan yang kayak gitu tanpa kami anukan pun Mereka bergerak mereka sendiri. tuh sering buat agenda. Oh. Nah, misalnya contoh macam-macam mereka adakan, misalnya penanaman mangrove, kemudian mereka juga mengadakan event-event misalnya budaya tertentu. Nah, mereka juga berkunjungan jadi berbagai ini termasuk kayak Hutan Albasia, itu sering anak-anak camping dari berbagai daerah juga, dan juga yang edukasi-edukasi itu banyak Pak. Nah, kaitan dengan yang KUKM ini, produk-produknya jadi menarik. Betul. Jadi oleh-oleh dan sebagainya yang apalagi sini hasil perikanannya cukup besar juga. Kalau nggak salah tadi Hasil orang-orang pertanian. itu ada cara nariknya tadi apa Bapak? Ini ada tadi. Oh ini strategi Kukung Bakul. Itu Kukung apa? Bakul itu sebenarnya filosofi kita. Kita sama dengan sinergisitas, kolaborasi, sebetulnya kepung. Jadi semua yang belum Kejar, bergerak ya? itu dikepung. Yang belum terakses dengan kebijakan kita buat supaya terakses. Kalau Pak Bupati yang ngepung nggak bakal bisa lari kemana-mana. Maksudnya itu sebenarnya mengajak ini Mengajak. Nah itu gerakan Iya. supaya bergerak semua atas bawah kiri kanan ya kan, semua pihak Pak, baik kita bersama semua pihak desa, RT, RW dengan elemen-elemen anak muda, kemudian juga dengan instansi yang lain, TNI, Polri juga semuanya saya kira ya. mengarah pada penguatan ekonomi dan pemulihan itu. Ada yang support gitu Pak. Ya, karena ya. Ini kembali Pak, menggerakkan itu semua. Karena kita butuh penggerak SDM orang. Ya. Nah, menurut Bapak kemampuan, skill, knowledge para SDM kita di kebudayaan ini
sudah mumpuni atau Bapak masih butuh melatih mereka? Ayo sekolah, atau ada ahli yang Bapak datangkan ke sini atau bagaimana? SDM di birokrasi. Birokrasi maupun penggerak-penggerak UMKM. Iya, saya kira kita lebih sering-sering melakukan diskusi dan pertemuan, Oh. termasuk di desa. Oh. Ya banyak sih Pak, dengan kampus-kampus. Oh. Kan kita sering kolaborasi ya. Kumpul, makanya itu namanya kumpul. Kampus juga ikut, termasuk mereka mengadakan PKKN-nya, tematiknya Tematik, Pak, kita ya. perkuat. Misalnya tematik KKN, mahasiswa ekonomi dan sebagainya, kita perkuat dengan pemberdayaan UMKM. Menarik sekali nih. Kemudian Pasti. tematik anak-anak kesehatan tentu larinya ke masalah-masalah kesehatan, sanitasi dan sebagainya. Tapi juga semua berhubungan dengan ekonomi kan. Iya. Orang kan harus sehat dulu, Iya. baru bisa hidupnya tenang, ya kan? Betul. Nah, stuntingnya jangan tinggi di situ. Kemudian kalau pikirannya tenang, ide-idenya dan ininya Keluar makanya. semua, nanti Ah, kita kembangkan. Luar biasa sekali. Ini ngobrol-ngobrol ini panjang lebar ya. Kayaknya ini Pak Muda Mahendrawan ini sudah punya pengalaman luar biasa. Pak, ini Bapak Bupati ini jabatan yang periode keberapa sih Pak? yang kedua Pak. Periode kedua, pantas ya, sudah ahli nih. Nah, Nah, tapi saya sempat ada jeda waktu itu Pak ya, sempat ada jeda. ada jeda ya. Oh. Ya, supaya bisa belajar banyak. Siap. Nah, di yang tahap kedua ini, Bapak punya prioritas apa dengan alokasi anggaran yang Bapak potret Iya. 1,1 triliun? Nah, yang terus ada dana desa dan kami Iya. apa orientasi Bapak lah lebih semangat lagi di periode kedua ini? Ya kita banyak justru sama ya, sasaran tetap semua upaya untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan. Pasti sasarannya mengurangi pengangguran, Segala halnya Pak ya memperkuat IPM, artinya pembangunan manusia, dan yang jelas kita bagaimana agar kita ini benar-benar menyasar ke rumah tangga. Ada 178.000 lebih rumah tangga di Kuburaya dan dari 118 desa kan. Jadi saya kira kita lebih fokus bagaimana rumah tangga ini bisa hidup layak. Makanya kita di Kubu Fakul itu kita mengajak semua, mana yang belum layak kita kejar supaya layak, mana yang belum ini layak huni, kemudian sanitasi, nah kemudian mana yang kira-kira pemberdayaan atau potensi di situ bagus ya dari sisi hasil kebun, hasil ikan, hasil ini, bagaimana mereka tidak jual mentah. Ada sebagian ada yang diolah menjadi UKM, menjadi produk yang ini. Nah ini kan menambah mata rantai, mengurangi pengangguran tadi Pak. Pak, kalau itu kan capek Pak, Bapak ngasih semua. Vitaminnya apa ini Pak? Saya kira kita ini kan tanggung jawabnya ini kan menggerakkan Pak. Iya betul. Saya sering bilang sama birokrasi dan seluruhnya bahwa kita tidak hanya kita mengedepankan diksi tanggung jawab. Tidak sekedar jalankan tugas. Kalau jalankan tugas kan mungkin karena perintah, formalitas saja Pak karena ya. perintah, karena dikte. Tapi Iya. kalau tanggung jawab kan kita merasa bertanggung jawab terhadap Dari dalam kita generasi kita, Pak. terpanggil Pak. Jadi biar bergeraknya lebih melampaui dari apa yang standar itu kan. Nah ini yang sebenarnya kita sering berikan bahwa kita ngajak desa-desa, maka pengelolaannya juga sudah secara non tunai, sama dengan SKPD Pak. Saya anggap desa itu sudah sama SKPD karena pengelolaannya non tunai semua kan. Oke. Jadi sudah profesional dan sudah lebih transparan. Seluruh desa Dan akhirnya budaya cashless itu sudah berkembang di masyarakat. Jadi dari desa-desa di Kuburaya sudah Sudah kelas Pak. seluruhnya sudah naik kelas Pak. Dan Ya, betul ya. ini memang terobosan kita murni orisinil Pak. Mantap, Waktu ya. itu saya konsep langsung, pergubnya juga saya konsep sendiri. Dan skemanya kemudian kita terapkan Ya. dan sudah 100% seluruhnya sudah jauh lebih maksimal. Semenjak itu Pak, tidak ada banyak laporan-laporan penyalahgunaan Makanya saya yakin BTP insya Allah tercapai Pak ya. desa-desa. Dan kalau pembangunan soal infrastruktur sudah pasti yang utama Pak. Karena Siap. infrastruktur kita kan wilayah kita luas, Nah, lumayan lah 700.000 hektar kan. Jadi kadang ya jalan poros, jembatan, ini kan juga penunjang utama kan.
Ya. supaya komoditi lebih Tapi cepat. semua itu urusan ekonomi, infrastruktur, itu Oh. bisa dengan tepung bakul ini bisa Pak? Bisa, tentu terkait juga ada CSR. Nah, peran-peran CSR juga dalam mendukung UMKM ini juga kalau kita sebenarnya kembali kepada kita, kalau pemerintah benar-benar serius dan menunjukkan kesungguhan, tentu pihak lain termasuk Support BUMN, juga Pak ya? ya, Perbankan, ya pasti serius support. juga, Ya. termasuk sistem data Pak, sistem Betul. informasi. Makanya kita sekarang sedang menyusun sistem informasi berbasis geospasial itu, baik name, baik address, baik koordinat, baik foto dan info. Dan itu sudah hampir 70% rumah Sama Pak tangga, ya? Data semua seluruh Pak ya? rumah tangga, Keren. sehingga sisa 30% lagi. Keren. Sehingga nanti akan jauh lebih efektif karena bisa kita menyatu padukan tematik Pak. Sehingga kayak UKM juga misalnya. UKM apa dulu? UKM yang bidang budaya, UKM yang Sudah sektor semua baik nembak address ya. sudah termasuk Jelas, dagang semua. Jadi kita bisa mendeteksi dan kita tidak nunggu, tapi kita ngejar. Oh mana nih yang belum punya legalitas nih? Iya. Kita yang bantu, kita kejar, jangan kita nunggu kan? Biar masyarakat lebih cepat. Kalau itu data Mas sudah bagus, sudah 70% sudah mencepat naik. Ya, Ya mudah-mudahan program yang lain dengan data itu ya. bisa akan semakin mudah Pak ya. Ya, karena sistem Ya. informasi ini menurut saya kebutuhan Pak. Kalau kita pakai data tabuler, itu kita nggak bisa ngejar Pak. Iya. Dan nggak bisa disatukan dengan tematik yang lain. Sulit. Apalagi pemutakhirannya. Nah, makanya kita kemudian sekarang sudah pakai geoportal itu dan webgis geoportal itu. Mudah-mudahan ini akan jadi, dan itu sekaligus menjadi apa, menavigasi semua pihak, Ya. termasuk juga investor atau pihak-pihak yang ingin bermitra dengan desa, Makin jelas Pak. dengan Menyampaikan ke BUMDes, ya. kemudian Ya. terkait infrastruktur juga ada, semua tematik juga ada di situ. Pak kembali ke Pak. Ya, Tadi dana-dana itu kan ada penyalurnya Pak yang masuk. Itu kayak KPPN. ya, Ada Kanwil gitu. ya. Menurut Bapak peran KPPN dan Kanwil sudah cukup atau perlu dorongan lagi yang bisa memberikan manfaat bagi budaya ini? Ya saya kira semua kan konsepnya investasi dalam bentuk APBN, APBD kan juga bagian daripada bagaimana mengukur kinerja pemerintah. Jadi saya kira KPPN dan Kanwil, Pak Kanwil kan juga tentu di sini ukurannya adalah seberapa besar ini orientasi outcome-nya berdampak kan terhadap ekonomi yang ada dan bisa diukur sehingga misalnya misalnya contoh tahun ini jumlah UMKM-nya yang terdapat bisa terakses pasar sekian. Nanti perkembangan tahun depan, tahun ini program kita jalankan, nah tahun depan ternyata bertambah sekian, berarti kan terukur keberhasilannya Pak. Jadi based on data lah kan. Nah, jadi Kita bicara dengan data Pak ya. ya jauh lebih, dan datanya baik nembak address. Kalau datanya tabuler, saya kira berat Pak, karena sasarannya tidak bisa kita kejar. Mudah-mudahan KPPN sama Kanwil kendaraan ini bisa Ya, terus bersinergi dengan baik dan terus sangat ya. Pak. Peran KPPN sangat besar, karena di situ kami merasa ada kecepatan di dalam memberikan informasi maupun tentu juga saya lihat di dalam beberapa waktu ini sudah sering kita didorong dari ya setidaknya itu menjadi bagian bagaimana kita memotret Pak, memotret struktur maupun sekaligus mendorong agar pemanfaatan ini cepat diserap, cepat programnya jalan, cepat jadi jangan sampai ada serapnya. Mudah-mudahan tahun ini APBD kita bisa 90 lebih lagi Pak, seperti tahun sebelumnya. Tapi dari semangat Bapak muncul itu bisa dilihat. Pak, ngomong-ngomong kita punya tagline nggak di sini, tagline atau motonya Kuburaya? Ya, tagline kita ini salam menanjak Pak. Salam menanjak itu artinya ini maksudnya simbolnya pakai apa Pak? ini Pak. Gini. Ya, kenapa ini? Karena ini menunjukkan daya juang Pak. Oh, semangat. Jadi take off nih, take off. Move up itu maksudnya kalau datar kan nggak berkeringat nih Pak. Nah, kalau gini kan berjuang, kalau menanjak Pak. Semangat dan Bapak Ya, dan optimis kan. membuktikan dengan aksi nyata. Ya, dengan progresif Pak.
Jadi biar main programming Pak, Ah, biar ini membuat ini. Jadi slogannya dari Kuburaya untuk Indonesia. Kuburaya untuk Indonesia. Ya, dari Terus? Kuburaya untuk Dari Indonesia. Kuburaya untuk Indonesia. Ya. Oh gitu ya. Jadi itu apa? Ini namanya salam menanjak. Salam. Ya. Jadi kita sebut salam menanjak. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Iya, maksudnya itu kan Kuburaya sebagai kabupaten berkontribusi juga, bukan hanya melahirkan beban-beban. Kalau kita hanya melahirkan pengangguran, hanya melahirkan putus sekolah, berarti kita melahirkan beban bagi bangsa. Salah itu Pak. Nah, jadi bagi Indonesia dan keindonesiaannya juga. Supaya Beragamannya Pak ya. keindonesiaannya rasanya sangat ini ya. Jadi dari anak-anak biar kita masukkan rasa keindonesiaan tinggi. Supaya produk lokal juga didukung dan terkawal. Justru di tengah pandemi ini produk lokal kita perkuat Harus kita perjuangkan. supaya nanti jangan perlu impor yang impor sini Pak. Contoh kayak nugget-nugget tuh Pak. Oh. Itu kan sebenarnya bisa dibuat dari udang, dari kepiting, dari ikan kita, dari ayam semua bisa. Iya. Nah kita bisa bikin produk nugget lokal yang harusnya bisa menyaingi Mantap produk-produk sekali. luar. Iya kan Pak kan? Ya. Nah Setuju, ini Pak. kan sayang kan Kita sekarang produk kan berikutnya anak-anak tuh sukanya nugget-nugget Pak. Iya. Bayangkan berapa banyak gitu. Kalau kita bisa bikin produk nugget yang lokal dan sekarang sudah mulai banyak kan? Iya. Itu luar biasa Pak. Perputaran uangnya itu sangat besar ke lokal. Ya, Ya. teman-teman luar biasa ya. Nggak terasa ngobrol panjang lebar kalau dengan Pak Hendrawan ini. Iya. Wah, nggak akan ada habisnya. Tapi dia juga bukti nyata prakteknya membina masyarakat kecil, program-program data diperbaiki ya, membangun infrastruktur juga disentuh termasuk SDM-nya. Jadi kita terus contoh ya, kalau yang baik-baik seperti ini dari Pak Uda. Yang penting inovasi Pak. Inovasi jalan terus. Tidak boleh berhenti. Jadi inovasi ini memang napasnya harus ya. Pak Hendrawan, kita sudahi ya. Makasih Pak. Ini, Ini luar biasa nih. Ya, dari Pak Uda. Namanya aja Pak Uda, selalu muda namanya. Ini namanya bukan wawancara biasa. Yang wawancara Pak Kakak Mil. Namanya ngobrol bersama pimpinan daerah Iya. untuk Kalimantan Barat. Kita tutup dengan tadi Pak Salam menanjak Jadi dari Kuburaya Kuburaya untuk ya, Indonesia. kita ulangi yang sama-sama Pak. Salam menanjak menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Kalau kami Pak, DJBB, Ya, DJBB. DJBB Handal. DJB DJBB Handal. Terima kasih. Demikian bincang kita dengan Pak Uda Hendrawan, Bupati Kuburaya, yang selalu semangat untuk membangun daerahnya dan contoh-contoh termasuk pembinaan UMKM, programnya banyak sekali, infrastruktur SDM, semua unsur yang dibangun di masa pemerintahannya Pak Uda Hendrawan ini periode kedua. Kita dukung terus Kuburaya semakin maju Terima kasih Pak. dengan pimpinannya makin bersemangat untuk Iya. mensejahterakan rakyatnya. Sampai jumpa.